Kalau saya tanya universitas pertama di dunia itu apa, pasti banyak yang jawab Oxford atau mungkin Harvard. Tapi, gimana kalau saya bilang, sejarah yang kita pelajari di sekolah itu salah besar? Iya bener, Ren. Ada cerita lain yang disembunyikan yang jauh lebih mengejutkan. Yuk kita bongkar bareng-bareng halaman sejarah yang seolah sengaja dilewatkan ini. Selama ini kan kita selalu dicekoki cerita kalau, ya, Eropa lah pusat segalanya. Pendidikan modern, universitas, semuanya lahir di sana. Nah, siap-siap ya, karena anggapan itu bakal kita hancurkan sekarang. Oke, bagian pertama, sejarah yang keliru. Kita lihat dulu deh siapa aja sih yang selama ini diagung-agungkan sebagai yang pertama. Nah, ini nih tersangka utamanya. Ada Universitas Bologna di Italia, sekitar tahun 1088. Terus ada Oxford di Inggris tahun 1096. Ya kan? Dua nama ini selalu jadi jawaban standar, dianggap sebagai titik nol pendidikan tinggi modern. Tapi, gimana kalau saya bilang cerita yang sebenarnya itu dimulai jauh lebih awal? Di tempat yang mungkin gak pernah kepikiran sama sekali sama kalian. Oke, sekarang kita putar waktu mundur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Siap-siap karena kita akan kenalan sama ibu dari semua universitas. Dan ini dia, fakta yang luar biasa. Universitas pertama di dunia itu bukan didirikan oleh raja, bukan juga oleh ilmuwan pria. Pendirinya adalah seorang perempuan. Coba bayangkan, fakta ini aja udah cukup buat merombak total semua buku sejarah yang pernah kita baca. Namanya Fatimah Al-Fihri. Kita mundur ke abad ke-9, tepatnya tahun 859 Masehi, di kota Fez, Maroko. Fatimah ini dapat warisan besar dari ayahnya. Dan apa yang dia lakukan dengan uang itu? Dia membangun sebuah masjid yang pelan-pelan tapi pasti berubah jadi pusat ilmu pengetahuan yang luar biasa besar. Namanya Universitas Al-Qarawiyyin. Coba dilihat perbandingannya di timeline ini. Al-Qarawiyyin tahun 859, Bologna 1088, Oxford 1096. Itu bedanya lebih dari 200 tahun. 2 abad. Jadi jelas banget kan, sejarah pendidikan tinggi itu nggak dimulai di Eropa. Titik. Jangan mikir ini cuma tempat belajar agama ya. Jauh dari itu. Kurikulum mereka itu luar biasa maju untuk zaman itu. Mereka belajar astronomi, kedokteran, matematika, kimia, logika, lengkap. Jadi, waktu Eropa masih katakanlah ada di zaman kegelapan, di Fez mereka udah berhasil menggabungkan ilmu agama dengan sains. Dan ini bukan omong kosong loh. Ini bukan klaim asal-asalan. Tahun 1998, Guinness Book of World Records secara resmi mencatat Al-Qarawiyyin sebagai universitas pemberi gelar tertua di dunia yang masih beroperasi sampai sekarang. Jadi ini fakta yang tercatat secara global. Tapi sebentar, biar adil ceritanya emang nggak sesimpel itu. Ada sedikit kerumitan di sini, terutama soal definisi dari kata universitas itu sendiri. Mari kita bedah. Jadi gini, argumennya adalah istilah universitas itu sendiri datang dari bahasa Latin, yang artinya komunitas guru dan pelajar. Nah, model komunitas atau serikat kayak gini dipelopori di Eropa. Jadi pertanyaannya jadi rumit, apakah sebuah institusi harus pakai model Eropa untuk bisa disebut universitas? Kalau kita lihat para pesaing utamanya, begini petanya. Pertama, Al-Qarawiyyin. Klaimnya, institusi pemberi gelar tertua yang nggak pernah putus beroperasi. Kedua, Bologna. Klaimnya, universitas Eropa pertama yang mempopulerkan sistem gelar modern. Dan yang ketiga, Nalanda. Ini jauh lebih tua lagi, tapi masalahnya operasionalnya nggak berkelanjutan. Nah, ini dia 3 pemain utamanya. Dan ini membawa kita ke sebuah pemahaman yang lebih dalam sih, bahwa pencarian ilmu pengetahuan itu bukan kompetisi. Ini bukan soal siapa menang. Ini adalah cerita umat manusia yang usianya jauh lebih tua dari Al-Qarawiyyin sekalipun. Lihat ini adalah runtuhan Nalanda di India. Didirikan sekitar abad ke-5, ratusan tahun sebelum Fatimah Al-Fihri lahir. Di puncaknya, tempat ini menampung 10.000 mahasiswa. Ini bukti bahwa keinginan untuk belajar dan membangun pusat pengetahuan itu bukan milik satu budaya atau satu agama, tapi milik kita semua sebagai manusia. Jadi, apa kesimpulannya? Apa pelajaran yang bisa kita tarik dari semua ini? Kita masuk ke bagian terakhir, warisan yang terlupakan. Poin utamanya sebenarnya bukan buat tentuin siapa pemenangnya. Bukan itu. Tapi, untuk menyadarkan kita bahwa sejarah ilmu pengetahuan itu saling terhubung. Nggak ada batas negara, nggak ada batas agama, apalagi gender. Semuanya adalah satu benang merah besar, warisan intelektual kita bersama. Tapi di tengah semua kerumitan itu, ada satu fakta yang nggak bisa dibantah dan sangat kuat.
Mari kita ulangi sekali lagi. Ibu kandung dari universitas pemberi gelar tertua yang masih eksis sampai detik ini adalah seorang perempuan Muslim dari Afrika. Fakta ini saja sudah cukup untuk menghancurkan begitu banyak stereotip. Jadi, ingat ini baik-baik. Setiap kali kamu melihat atau bahkan memakai toga wisuda, kamu itu sebenarnya sedang mengenakan sebuah warisan intelektual dari masa lalu. Masa lalu yang, sayangnya, seringkali sengaja dikaburkan dari buku-buku sejarah. Dan saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau seorang perempuan dari abad ke-9 saja bisa membangun sebuah institusi yang mengubah dunia, kenapa ya namanya justru seringkali dibisukan dan dihilangkan dari buku-buku sejarah yang kita pelajari di sekolah?